pertama kita akan membahas bab 1 yaitu teori ekonomi dan ruang lingkupnya. Ekonomi ini adalah salah satu jenis ilmu yang sudah berkembang sejak zaman peradaban kuno. Dari mulai bentuk yang begitu sederhana, ilmu ekonomi dapat berkembang sehingga menjadi lebih kompleks dan terstruktur seperti saat ini. Apa itu ilmu ekonomi? Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi itu memiliki dua definisi yang berbeda. Yang pertama, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi barang dan juga masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan juga keuangan. Lalu definisi yang kedua dari ilmu ekonomi dalam KBBI adalah sebuah ilmu pengetahuan terkait kegiatan sosial manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup yang didapatkan dari lingkungannya. Lalu cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jika dilihat dari konteksnya, jenis cabang ilmu ekonomi ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar ya, di mana ekonomi makro lebih fokus terhadap ekonomi secara menyeluruh. Sedangkan untuk ekonomi mikro ini lebih ke arah unit ekonomi keseluruhan. Ekonomi makro adalah suatu ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, ekonomi makro kerap dipakai sebagai salah satu instrumen dalam proses analisa dan perencanaan rangkaian target kebijakan yang berhubungan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan neraca pembayaran secara berkelanjutan. Lalu ruang lingkup ekonomi makro dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Ruang lingkup ekonomi makro yang pertama adalah sebagai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Hal ini karena ekonomi makro memiliki cangkupan yang luas dan lengkap seperti dalam proses menghasilkan produk, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Lalu yang ketiga, pengeluaran menyeluruh. Pengeluaran menyeluruh juga bisa disebut sebagai pengeluaran agregat, di mana ketika pengeluaran tersebut tidak bisa mencapai tingkatan ideal yang dapat mengakibatkan adanya masalah dalam perekonomian. Lalu apa tujuan ekonomi makro? Jadi tujuannya yang pertama membantu menciptakan lapangan pekerja sehingga bisa meminimalisir banyaknya pengangguran. Yang kedua, meningkatkan produksi dalam negeri meningkat. Jika banyak atau sedikitnya kapasitas produksi pada suatu negara juga bergantung pada tinggi rendahnya investasi yang masuk ke dalam negara tersebut. Dan yang ketiga yaitu menjadikan pendapatan penduduk lebih merata. Lalu kebijakan yang ada di dalam ekonomi makro, yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan ini mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran suatu negara. Yang kedua yaitu ada kebijakan moneter. Kebijakan ini memiliki fungsi sebagai alat pengukur seberapa banyak dana yang dikeluarkan oleh bank sentral di suatu negara. Yang ketiga yaitu kebijakan segi penawaran. Kebijakan ini bisa digunakan untuk menyeimbangkan neraca keuangan pada suatu perusahaan atau negara. Lalu permasalahan ekonomi makro yang ada di Indonesia itu yang pertama adanya pertumbuhan ekonomi yang terganggu. Yang kedua, angka pengangguran dan kemiskinannya yang tinggi. Yang ketiga, adanya krisis nilai tukar. Dan yang terakhir, adanya inflasi. Sekarang bagian ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro itu suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga menentukan kuantitas, faktor input, serta barang atau jasa yang kemudian diperjualbelikan mengacu pada harga pasar. Lalu ruang lingkup ekonomi mikro ini ada 8 ya. Yang pertama yaitu interaksi di pasar barang. Yang kedua perilaku penjual dan konsumen. Yang ketiga interaksi di pasar, faktor produksi. Yang keempat yaitu teori nilai guna. Yang kelima teori struktur pasar. Yang keenam ada elastisitas harga. Yang ketujuh industri. Dan yang terakhir yaitu pasar input. Terdapat 4 teori ekonomi mikro. Yang pertama yaitu teori harga.
Teori harga ini menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya itu melakukan proses tawar-menawar hingga mencapai suatu kesepakatan harga tersebut. Lalu yang kedua, teori produksi. Teori ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Yang ketiga ada teori distribusi, di mana teori ini dilakukan dengan tujuan menganalisis upah kerja, keuntungan serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal. Dan yang keempat yaitu teori konsumsi. Teori ini mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Contoh kegiatan ekonomi mikro itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu permintaan, yang kedua ada penawaran, yang ketiga harga, yang keempat pasar, yang kelima biaya, dan yang terakhir yaitu perilaku konsumen dan produsen. Bab 2 yaitu perkembangan teori ekonomi. Apa itu perkembangan ekonomi? Jadi perkembangan ekonomi merajuk pada proses pertumbuhan, perubahan, dan evolusi dalam suatu sistem ekonomi yang ada di suatu negara atau wilayah. Jadi perkembangan ekonomi ini lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara itu mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Lalu faktor-faktor perkembangan ekonomi yang pertama sumber daya manusia. Di dalam proses pembangunan ini, cepat atau lambatnya bergantung dari sumber daya manusia yang menjadi subjek dalam pembangunan dan kompetensi yang dimiliki untuk memadai proses perkembangan ekonomi sendiri. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Sebagian besar dari negara berkembang itu menjadikan perkembangan ekonomi negaranya bergantung dari sumber daya alam yang dimiliki. Akan tetapi, jika sebuah negara tersebut memiliki sumber daya alam yang baik, namun tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, tentu tidak akan mendapatkan hasil produksi yang baik sumber daya alamnya. Yang ketiga yaitu iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang canggih, maka dalam proses perkembangannya juga lebih cepat. Tentunya ini akan mendukung perkembangan ekonomi. Yang keempat yaitu budaya. Faktor budaya ini memiliki fungsi untuk membangkitkan dan mendorong terjadinya proses pengembangan dan pembangunan ekonomi. Faktor utamanya karena sikap kerja, ulet, cerdas, dan jujur. Dan yang kelima yaitu modal. Modal ini menjadi salah satu kebutuhan yang penting untuk proses perkembangan. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu ada teori klasik, yang kedua ada teori neoklasik, yang ketiga teori neo-Keynes, yang keempat teori ekonomi baru, yang kelima teori historis. Lalu isu-isu global dalam perkembangan ekonomi yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup manusia ya. Karena kemiskinan adalah kondisi di mana seorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan tidak bisa memenuhi kebutuhan seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan juga kesehatan. Yang kedua yaitu lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan. Jadi lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia. Yang ketiga yaitu terorisme. Terorisme ini tindakan kekerasan yang dilakukan untuk mempengaruhi opini publik dan pemerintah melalui intimidasi atau kekerasan. Biasanya itu dengan tujuan politik atau ideologis. Dan yang terakhir yaitu kesehatan. Seperti waktu terjadi pandemi ya COVID-19 itu berdampak besar pada kesehatan dan ekonomi di dunia bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Faktor penyebab dari isu global. Yang pertama yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim ini dipicu oleh sebagian dampak aktivitas manusia yang mempengaruhi stabilitas lingkungan dan memperburuk perubahan iklim. Faktor penyebabnya yaitu efek rumah kaca, polusi pabrik, dan penebangan secara liar. Yang kedua ekonomi.
Isu ekonomi ini muncul sebagai dampak perbedaan tingkat pembangunan dan kebijakan ekonomi antar negara, serta permasalahan ekonomi dan keuangan global. Lalu yang ketiga yaitu kekurangan sumber daya seperti air, minyak, dan gas, serta permasalahan lingkungan lainnya. Lalu yang keempat yaitu konflik politik dan militer. Isu ini muncul sebagai dampak perbedaan pandangan dan kepentingan politik antara negara dan kekuatan militer. Yang kelima yaitu pertentangan wilayah. Isu ini muncul sebagai perselisihan atas batas wilayah, sumber daya alam, dan pengaruh politik antar negara. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, perbedaan budaya dan agama. Isu ini muncul sebagai dampak perbedaan pandangan atau keyakinan antara masyarakat dengan negara. Sekarang kita akan membahas bab 3 yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian dari elastisitas itu sendiri dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas ini mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga pada suatu barang atau jasa. Lalu pengertian elastisitas permintaan. Hukum permintaan itu di mana jika suatu harga naik, maka kuantitas suatu barang akan menurun, dan apabila harga suatu barang turun, maka kuantitas barang tersebut naik. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Jenis-jenis elastisitas permintaan itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna ini walau terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta tetap sama. Contohnya tanah dan air. Yang kedua yaitu inelastis. Inelastis ini di mana konsumen kurang peka terhadap perubahan harga sebesar 1% sehingga terjadi perubahan barang yang diminta. Yang ketiga yaitu elastisitas uniter. Jadi setiap perubahan harga 1% terjadi perubahan barang yang diminta sebesar 1%. Contohnya yaitu kebutuhan sekunder. Yang keempat yaitu elastis. Elastis ini konsumen peka terhadap perubahan harga sebesar 1% sehingga terjadi perubahan barang yang diminta sebesar 1%. Contohnya barang mewah dan barang elektronik. Yang kelima yaitu elastisitas sempurna. Walaupun terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta selalu berubah atau menggambarkan produk yang sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya seperti BBM dan sembako. Lalu ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu banyaknya barang ganti yang tersedia. Yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Yang keempat, produk mewah versus kebutuhan. Dan yang kelima yaitu perubahan harga barang yang diminta. Pengertian elastisitas penawaran. Istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh besar atau kecilnya kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan barang dari harga tersebut. Lalu jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu elastisitas penawaran sempurna, yang dimana suatu keadaan dimana berapapun jumlah harga yang ditawarkan tidak perlu menaikkan harga agar barang yang ditawarkan menjadi bertambah. Yang ketiga yaitu penawaran elastis, yang dimana keadaan tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan adalah lebih besar daripada tingkat perubahan harga. Yang keempat yaitu penawaran elastis uniter, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1, keadaan di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan tingkat perubahan harga. Itu inelastisitas penawaran sempurna, yaitu ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0 atau keadaan di mana meskipun terjadi peningkatan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan.
Lalu faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yang pertama, jumlah persediaan. Perusahaan itu harus menyimpan atau memiliki persediaan barang dalam jumlah yang besar. Yang kedua yaitu mobilitas faktor produksi. Yang ketiga waktu, yaitu kesempatan produsen untuk menambah jumlah produksi. Yang keempat daya tahan penyimpanan. Yang kelima ketersediaan barang. Yang keenam banyaknya produsen yang memproduksi barang, dan yang ketujuh inovasi teknologi. Sekarang kita membahas bab 4, teori perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama ada teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka itu akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang dikonsumsinya. Lalu yang kedua teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Yang ketiga yaitu ada teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama ada kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Yang kedua, konsumen harus mampu membandingkan biaya dan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, yaitu setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain. Yang kelima, yaitu konsumen tunduk terhadap hukum, berkurang tambahnya kepuasan. Selanjutnya yaitu peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen. Yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua yaitu memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen itu dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Sekarang kita membahas bab 5 yaitu teori biaya dan pemasukan. Pengertian biaya dan pemasukan menurut Supriyatno 2008 yang dimana biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume, kegiatan atau aktivitas perusahaan, misalnya volume produktivitas atau volume penjualan. Jadi besar kecilnya biaya itu dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualannya. Biaya dapat digolongkan atas biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel, dan biaya semi tetap. Yang dimana biaya variabel ini adalah biaya-biaya yang selalu berubah-ubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang di dalam kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaannya berubah-ubah. Yang ketiga ada biaya semifinal variabel, yaitu biaya yang total selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang keempat ada biaya semi tetap. Biaya semi tetap ini biaya yang mengandung unsur tetap dan variabel. Lalu ada konsep penting tentang revenue yang perlu diperhatikan untuk analisis perilaku konsumen. Yang pertama ada total revenue atau TR, yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Yang kedua ada average revenue atau AR, yaitu penerimaan produsen per unit output yang dijual. Dan yang ketiga ada marginal revenue
atau MR, kenaikan total revenue yang disebabkan oleh penjualan satu unit output. Lalu dampak bunga dari bagi hasil dalam produktivitas. Ya, karakteristik dari sistem bunga dalam analisa biaya produk adalah bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan yaitu tetap. Dengan demikian, biaya bunga akan menjadi fixed cost. Dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi, bunga tetap dibayar. Konsekuensi lebih keberadaan biaya bunga akan meningkatkan total biaya. Lalu, apa perbedaan sistem bagi hasil dan sistem bunga? Jadi, dalam sistem bunga, penentuan tingkat suku bunganya itu dibuat pada perjanjian awal. Dengan pedoman harus selalu untung. Sementara itu, dalam sistem bagi hasil, penentuan besar rasio dibuat dengan pedoman untung rugi. Baiklah, materi pertama kita akan membahas tentang struktur pasar. Pengertian struktur pasar. Jadi, struktur pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dari kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Selanjutnya yaitu ada fungsi struktur pasar. Yang pertama ada persaingan. Persaingan ini menentukan tingkat persaingan antara perusahaan. Misalnya dalam pasar persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli. Sementara dalam monopoli, suatu perusahaan mengendalikan pasar. Yang kedua ada harga. Harga ini mempengaruhi penentuan harga barang atau jasa. Jadi dalam pasar yang kompetitif, harga cenderung mencerminkan biaya produksi. Sementara dalam pasar monopoli, perusahaan dapat menetapkan harga dengan lebih besar. Yang ketiga ada efisiensi. Efisiensi ini berpengaruh pada tingkat efisiensi ekonomi. Pasar yang lebih kompetitif seringkali mendorong efisiensi karena perusahaan harus berinovasi dan berusaha meminimalkan biaya. Lalu yang keempat ada inovasi. Struktur pasar dapat mempengaruhi tingkat inovasi dalam industri. Persaingan yang kuat dapat mendorong perusahaan untuk terus-menerus berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasar. Dan yang kelima yaitu distribusi pendapatan, berdampak pada distribusi pendapatan dalam masyarakat. Misalnya, monopoli dapat menciptakan ketidaksetaraan karena perusahaan tersebut memiliki kontrol yang besar atas harga dan produksi. Lalu ada jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu persaingan sempurna. Persaingan sempurna ini banyak penjual dan pembeli dengan produk homogen. Persaingan sangat intensif dan perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Yang kedua yaitu monopoli. Monopoli ini hanya ada satu penjual atau pemasok tunggal yang menguasai pasar tanpa adanya persaingan signifikan. Yang ketiga ada oligopoli. Oligopoli ini hanya beberapa perusahaan besar yang mengontrol sebagian besar pasar. Jadi keputusan satu perusahaan ini mempengaruhi yang lain dan terjadilah strategis antara mereka. Yang keempat yaitu monopolistik. Monopolistik ini banyak penjual dengan produk yang dapat dibedakan, tetapi masih ada beberapa kekuatan pasar karena perbedaan produk. Dan yang kelima yaitu oligopsoni. Oligopsoni ini beberapa pembeli mengendalikan pasar dari sisi permintaan, mempengaruhi harga dan kondisi perdagangan. Lalu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun dengan demikian, kedua belah pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Jadi, pasar persaingan sempurna ini dianggap sebagai struktur pasar yang paling ideal karena menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang dan jasa secara optimal.
Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya itu sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa, sehingga harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Lalu adapun ciri-ciri persaingan sempurna, yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjualnya banyak. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Lalu yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Dan yang terakhir yaitu harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan. Ada ciri-ciri persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu jumlah penjual sedikit tetapi pembelinya banyak. Yang kedua yaitu penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Yang ketiga, penjual baru akan susah untuk bersaing. Yang keempat, tidak ada produk pengganti. Jadi kalau udah habis ya habis. Yang kelima yaitu barang yang dijual sama. Kesimpulan dari materi yang pertama yaitu struktur pasar meliputi beberapa poin penting yang mempengaruhi karakteristik dan kondisi suatu pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar juga terkait dengan derajat persaingan dalam industri yang dapat mempengaruhi perilaku pasar. Sekarang kita akan membahas materi pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja atau usaha bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi. Pendapatan adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha dan imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal sebagai istilah pendapatan nasional. Adapun jenis-jenis pendapatan nasional, yang pertama yaitu produk domestik bruto atau PDB. Adalah jumlah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri, tetapi tidak termasuk hasil dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, atau misalnya untuk Indonesia TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri. Yang kedua yaitu produk domestik regional bruto atau PDRB, adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama 1 tahun. Dalam perhitungan PDRB ini juga termasuk produksi yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di daerah tersebut. Jadi, keberadaan perusahaan-perusahaan ini baik nasional maupun multinasional yang menghasilkan nilai barang atau jasa secara tidak langsung juga akan membawa pengaruh bagi perolehan pendapatan suatu daerah. Lalu yang ketiga yaitu produk nasional bruto atau PNB, adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk di dalamnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak diperhitungkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Yang keempat ada produk nasional neto atau PPN. Ini adalah produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal.
Jadi NNP ini sama dengan pendapatan nasional atau PN atau National Income NI. NNP dan NI ini dihitung berdasarkan harga pasar yang sering dirumuskan. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang dikurangi barang modal. Yang kelima yaitu pendapatan nasional neto atau PNN. Adalah pajak nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, PPN, bea, bea masuk, dan cukai. Yang keenam ada pendapatan perseorangan atau PI. Adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Tidak semua pendapatan ini sampai ke tangan pemilik faktor produksi atau perseorangan, karena masih dikurangi laba yang tidak dibagikan, pajak perseorangan, asuransi, jaminan sosial, dan ditambah dengan pindahan atau transfer payment, misalnya dana pensiun, iuran sosial, tunjangan bekas pejuang, bantuan korban bencana, beasiswa, subsidi pemerintah, atau bantuan pada panti asuhan dan sebagainya. Yang ketujuh ada pendapatan bebas atau PB, adalah pendapatan dari seseorang yang siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung pendapatan bebas atau DI. Secara langsung akan mempengaruhi permintaan karena sebagian digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi digunakan untuk tabungan sebagai unsur pembentuk modal. Besarnya pendapatan bebas ini adalah pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak langsung, misalnya pajak penghasilan. Adapun karakteristik pendapatan nasional, yang pertama yaitu nilai akhir. Nilai akhir ini bertujuan untuk menghindari adanya perhitungan berganda atau double counting. Perhitungan berganda ini akan terjadi jika suatu barang atau jasa dihitung lebih dari satu kali dalam perhitungan pendapatan nasional. Misalnya, jika suatu perusahaan memproduksi mobil, maka nilai mobil tersebut hanya dihitung satu kali, yaitu pada saat mobil tersebut dijual ke konsumen, nilai bahan baku, tenaga kerja, dan biaya-biaya produksi lainnya tidak dihitung lagi. Yang kedua yaitu nilai pasar. Nilai pasar ini bertujuan untuk memudahkan perbandingan pendapatan nasional antar negara. Nilai pasar merupakan ukuran yang paling objektif untuk membandingkan nilai barang dan jasa antar negara. Lalu yang ketiga, dalam suatu periode waktu tertentu. Ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Dan yang keempat yaitu berdasarkan wilayah. Berdasarkan wilayah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. Misalnya, pendapatan nasional suatu negara dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang pasar persaingan monopolis. Pengertian dari pasar persaingan monopolis. Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat persaingan sempurna. Jadi, pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau difference product. Selanjutnya yaitu terdapat ciri-ciri pasar persaingan monopolistis. Yang pertama yaitu memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak.
Produsen yang ada di dalam pasar monopolistik ini sangatlah beragam dan berjumlah banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Tidak hanya itu saja, penjual yang ada di dalam pasar monopolistik juga tidak mempunyai kekuasaan secara penuh untuk menentukan harga di pasaran. Lalu yang kedua yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk yang dimaksud di sini adalah produk yang serupa, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Setiap produsen itu akan memberikan ciri khas dan sentuhan khusus pada produk yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu persaingan produsen tidak berdasarkan pada harga. Di dalam pasar persaingan monopolistik, produsen atau penjual ini cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran, kecuali ada suatu konsensus yang dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi di dalam sistem pasar ini lebih mengarah kepada desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari masing-masing produk tersebut. Yang keempat yaitu kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Jadi semua produsen yang ada di dalam sistem pasar ini memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Sebab produk-produk yang mereka tawarkan ini bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Hal ini tentu tidak akan menyebabkan kelangkaan produk dan penyusutan konsumen yang ingin mencari produk tersebut. Dan yang kelima yaitu perkembangan teknologi dan inovasi. Karena adanya persaingan yang ketat dan banyaknya kompetitor di dalamnya, maka setiap produsen atau penjual dituntut untuk dapat terus memberikan sebuah inovasi terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal ini juga menyebabkan teknologi dapat berkembang dengan cepat untuk mengimbangi inovasi yang diinginkan oleh para produsen. Selanjutnya yaitu fungsi pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya. Pasar ini membantu dalam alokasi sumber daya dengan lebih efisien karena perusahaan berusaha memenuhi keinginan konsumen dan bersaing untuk mengikat kualitas produk. Yang kedua yaitu inovasi produk. Persaingan di pasar ini mendorong inovasi karena perusahaan berusaha menciptakan produk yang lebih baik atau lebih menarik bagi konsumen. Yang ketiga yaitu diferensifikasi pilihan konsumen. Adanya banyak produsen dan produk dengan diferensiasi menciptakan beragam pilihan bagi konsumen, memungkinkan mereka memilih produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas produk. Jadi perusahaan cenderung meningkatkan kualitas produk mereka untuk memenangkan persaingan, memberikan konsumen akses ke produk yang lebih baik. Dan yang kelima yaitu penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi pertumbuhan perusahaan di pasar ini dapat menciptakan peluang kerja dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya yaitu faktor penyebab pasar monopolistik. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Ini terjadi dikarenakan produsen tidak puas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli sehingga banyak sekali produsen dan perusahaan yang berpindah ke sistem pasar monopolistik. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang amat sangat melimpah ruah di Indonesia. Jadi membuat setiap orang atau produsen mudah terjun dalam industri monopolistik karena sangat mudah untuk mencari bahan baku maupun bahan pendukung dalam produksi suatu barang. Dan yang ketiga yaitu produk diferensial. Dikarenakan produk diferensial yang tidak terlalu tinggi ini membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan.
Selanjutnya yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan persaingan monopolistik. Kelebihannya yang pertama yaitu banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen. Yang ketiga, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk. Dan yang keempat, yaitu pasar tersebut relatif cukup mudah untuk kita jumpai. Kekurangan dari persaingan monopolistik ini yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan. Lalu yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Dan yang ketiga, yaitu pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Terdapat keseimbangan jangka pendek. Jadi, perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Sedangkan keseimbangan jangka panjang, pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien, sebab titik persinggungan antara kurva AC dengan kurva D bukan titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ini memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Definisi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Jadi, pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Selanjutnya yaitu asas-asas dan jenis pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Ada beberapa asas atau prinsip utama yang mendasari pasar bebas. Di antaranya yang pertama, kebebasan individu. Individu bebas mengejar kepentingan ekonomi mereka sendiri, asalkan mereka tidak melanggar hak orang lain. Yang kedua yaitu kepemikiran pribadi. Individu memiliki hak untuk memiliki dan mengontrol properti mereka sendiri. Yang ketiga yaitu persaingan bebas. Jadi perusahaan bebas bersaing satu sama lain untuk pelanggan dan keuntungan. Dan yang keempat yaitu pasar efisien. Harga bebas dipercaya akan pengalokasian sumber secara efisien. Lalu ada jenis-jenis pasar persaingan bebas. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Jadi ada banyak pembeli dan penjual dan tidak ada satupun pembeli atau penjual yang cukup besar untuk mempengaruhi harga. Yang kedua ada pasar monopoli. Jadi pasar monopoli ini hanya ada satu penjual dan tidak ada pengganti yang dekat dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini ada banyak penjual tetapi produk atau jasa mereka sedikit berbeda. Dan yang keempat yaitu pasar oligopoli. Ada beberapa penjual dan masing-masing penjual ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga. Lalu ada proses dan cara pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, proses pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penawaran dan permintaan yang sedikit atau tanpa kendali pemerintah. Dalam pasar bebas, penjual dan pembeli ini memiliki kebebasan untuk menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperdagangkan. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Jadi pemerintah dapat berperan dalam pasar bebas ini dengan menetapkan berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mempengaruhi penawaran, permintaan, dan harga keseimbangan. Terdapat beberapa contoh ya kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama yaitu tarif. Tarif ini adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas barang impor.
Yang kedua yaitu subsidi. Subsidi ini adalah bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada produsen. Subsidi ini dapat menurunkan biaya produksi dan membuat barang produksi lebih terjangkau bagi konsumen. Yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan. Jadi pemerintah dapat membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Perjanjian ini dapat menghilangkan atau mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Lalu terdapat dampak positif dan negatif dari kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Dampak positifnya yang pertama dapat meningkatkan efisiensi produk. Jadi kebijakan pemerintah seperti tarif dan subsidi dapat mendorong produsen untuk memproduksi barang secara lebih efisien. Yang kedua dapat melindungi industri dalam negeri. Kebijakan pemerintah seperti tarif dapat melindungi industri dalam negeri dan persaingan barang impor. Yang ketiga itu dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Kebijakan pemerintah ini seperti subsidi dapat menurunkan harga barang dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Dampak negatifnya yaitu yang pertama dapat mengurangi persaingan. Jadi kebijakan pemerintah seperti tarif dapat mengurangi persaingan di pasar dan dapat menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi. Yang kedua yaitu dapat menghambat inovasi. Kebijakan pemerintah ini seperti subsidi dapat membuat produsen menjadi kurang inovatif. Yang ketiga dapat merugikan konsumen. Seperti tarif dapat merugikan konsumen karena harga barang menjadi lebih tinggi. Dan yang keempat yaitu pemerintah perlu menyeimbangkan antara dampak positif dan negatif dari kebijakan pasar bebas. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi perekonomian dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu ada kebijakan fiskal dan moneter di pasar bebas. Kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur sejumlah uang dalam perekonomian dinamakan kebijakan moneter. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan mendapatkan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Mengatasi masalah ekonomi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Di dalam mengatur kegiatan-kegiatan dalam perekonomian, fungsi utama pemerintah adalah untuk menciptakan suatu perekonomian yang tetap dapat mencapai kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Dan dari waktu ke waktu dapat terus-menerus mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Ini merupakan tujuan-tujuan pokok dari kegiatan pemerintah dalam setiap perekonomian. Bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu mengawasi agar eksternaliti kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi. Lalu yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan murah. Yang ketiga yaitu mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Yang keempat yaitu menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Dan yang kelima yaitu memastikan agar pertumbuhan ekonomi ini dapat diwujudkan dengan efisien. Sekarang kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Definisi kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintah. Lanjut yaitu fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama ada fungsi alokasi. Dengan fungsi alokasi ini, kebijakan fiskal sangat berperan aktif dalam mengalokasikan dan mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih terinci, detail,
dan maksimal pada waktu alokasi barang-barang produksi tersebut berjalan dengan baik dan juga tepat, maka dari itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi dan berjalan dengan baik. Kebijakan fiskal ini dalam fungsi alokasi sangat berperan dan mendukung kelancaran alokasi barang-barang produksi tersebut. Selanjutnya ada fungsi distribusi. Dengan fungsi distribusi, kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen mediasi untuk mendistribusikan yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi, supaya setiap wilayah atau daerah perkembangan ekonominya sama rata atau seimbang. Jika kebijakan fiskal tidak berkontribusi tentang distribusi pendapatan negara, maka ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya bisa semakin besar atau tinggi, atau dalam arti perekonomian kacau dan dapat menjadikan masalah dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah membuat program rencana perancangan dalam berbagai bentuk agar warga negara yang menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal juga menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Jika tujuan kebijakan fiskal ini berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar negara yang sebelumnya negara berkembang akan menjadi negara maju. Lalu sebaliknya, jika tujuan kebijakan fiskal yang sudah direncanakan ini tidak berjalan dengan baik ataupun tidak terlaksana, maka kemungkinan besar negara tersebut akan mengalami krisis ekonomi dan akan memiliki utang yang banyak, dan juga lain hal yang memungkinkan yaitu negara tersebut akan memiliki hutang yang banyak atau lebih besar dari negara-negara tetangganya. Selanjutnya yaitu contoh kebijakan fiskal. Yang pertama ada tax amnesty, yaitu pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Lalu yang kedua yaitu subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga ada penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Contohnya barang dengan HET ini umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Selanjutnya yaitu definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Perekonomian yang baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Adapun fungsi kebijakan moneter yang pertama yaitu penjaga kestabilan harga. Sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter mencangkup permasalahan yang terkait di dalamnya, termasuk inflasi. Keberadaan fenomena inflasi ini menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan dalam kurun waktu singkat. Maka dari itu dibutuhkan peraturan moneter yang mampu menjaga kestabilan jual beli. Yang kedua, ada penjaga iklim investasi. Penanaman modal alias investor ini akan melihat-lihat beberapa faktor penting seperti tingkat suku bunga. Adanya kebijakan keuangan membuat suku bunga dapat dikontrol dengan baik. Yang ketiga yaitu peningkat neraca pembayaran. Transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri itu dicatat dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini merupakan suatu catatan statistik
yang berisi ringkasan arus keluar dan masuknya produk selama produk periode tertentu. Yang keempat yaitu penstabil nilai tukar mata uang. Masing-masing negara itu kan memiliki mata uang yang berbeda sehingga diperlukan nilai tukar sebagai alat ukurnya. Yang kelima yaitu penyedia lapangan kerja. Bagaimana bisa peraturan moneter dihubungkan dengan lapangan pekerjaan? Jadi pembuat kebijakan atau bank sentral ini mempunyai wewenang untuk mengatur nilai suku bunga. Ketika di lapangan pekerjaan semakin menipis, bank sentral akan meningkatkan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga agar kegiatan ekonomi menjadi terdorong. Tujuan kebijakan moneter yang pertama ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi ini adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Yang kedua ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan, ditinjau dengan segi upah maupun keselamatan kerja. Lalu yang ketiga, kestabilan harga. Kestabilan harga ini ditandai dengan stabilitas harga barang dan waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan harga yang akan datang, atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat ada neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran ini dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Lalu yang kelima yaitu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Selanjutnya yaitu contoh kebijakan moneter. Yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Contoh kebijakan moneter adalah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung, pemberian kredit langsung kepada berbagai sektor atau proyek yang memerlukan dana secara mendesak. Hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar karena harus membiayai kegiatan dengan segera. Yang kedua yaitu penyediaan fasilitas overdraft. Saat Bank Indonesia membantu bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter di Indonesia melalui fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Hal ini diharapkan mampu untuk mengontrol peredaran uang agar stabil. Yang ketiga yaitu penerbitan surat utang negara. Contoh kebijakan moneternya adalah menerbitkan surat utang negara. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Yang terakhir yaitu program intervensi rupiah. Jadi program intervensi rupiah ini contoh kebijakan moneter di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara proses pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang perekonomian terbuka. Definisi ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Jadi perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagang dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor
atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Adapun fungsi perekonomian terbuka, yang pertama yaitu perdagangan internasional. Perdagangan terbuka memungkinkan negara untuk melakukan perdagangan internasional, yaitu pertukaran barang dan jasa antara negara-negara. Yang kedua, aliran modal. Perekonomian terbuka ini memfasilitasi aliran modal lintas batas. Investasi asing langsung dengan portofolio dapat memasuki negara, sementara investasi dari negara tersebut dapat mencuri peluang dari pasar internasional. Yang ketiga yaitu pengaruh nilai tukar. Perekonomian terbuka dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Nilai tukar yang fluktuatif dapat mempengaruhi daya saing, produksi ekspor dan impor, serta mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal. Yang keempat yaitu transfer teknologi dan pengetahuan. Jadi melalui perdagangan internasional, perekonomian terbuka ini dapat mengalami transfer teknologi dan pengetahuan dari negara lain. Dan yang kelima yaitu diversifikasi ekonomi. Jadi keterlibatan dalam perdagangan internasional ini memungkinkan negara untuk diversifikasi ekonominya. Ketergantungan pada satu sektor ekonomi dapat dikurangi dengan mengakses pasar internasional untuk berbagai jenis produk dan layanan. Dan yang keenam yaitu pengaruh harga dari inflasi. Perekonomian terbuka ini dapat mengalami pengaruh harga dan inflasi dari pasar internasional. Perubahan harga komoditas dunia dan tekanan inflasi dari luar negeri dapat mempengaruhi stabilitas harga dari dalam negeri. Adapun tujuan ekonomi terbuka. Tujuan ekonomi terbuka ini merujuk pada tujuan-tujuan ekonomi suatu negara yang terkait dengan keterlibatan dan interaksi ekonominya dengan negara lain di dunia. Ekonomi terbuka ini melibatkan perdagangan internasional, arus modal, lintas batas, dan pertukaran mata uang. Ada beberapa tujuan ekonomi terbuka. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Yang keenam, transfer teknologi dan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan daya saing global. Lalu ada model pendekatan ekonomi terbuka. Jadi secara umum pada sistem perekonomian terbuka ini produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain atau ekspor, dan juga sebaliknya yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negerinya, yaitu impor. Berikut adalah beberapa alasan yang mengacu terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Lalu yang kedua yaitu menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Di antaranya yaitu perbedaan tingkat selera. Walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Contohnya, ada dua negara yang menghasilkan daging. Yang satu adalah produsen daging sapi dan yang satu adalah produsen daging ayam. Jika produsen daging sapi ini memiliki selera terhadap daging ayam dan sebaliknya, tentu saja proses impor dan ekspor akan tetap terjadi. Lalu ada prinsip perbandingan keunggulan. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negara itu memakan biaya yang relatif rendah daripada dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, suatu negara akan lebih memilih untuk mengimpor produk jika biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut dinilai relatif tinggi.
Selanjutnya ada contoh perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu ekspor dan impor barang. Contohnya nih ya, negara A ini menghasilkan mobil dengan biaya produksi yang rendah. Sedangkan negara B ini sebaliknya memiliki biaya produksi yang rendah untuk komputer. Keduanya ini dapat saling menukarkan mobil dan komputer, meningkatkan konversien dan keuntungan bersama. Lalu yang kedua yaitu ada pasar valuta asing. Contohnya jika perusahaan di Amerika Serikat ini membeli barang dari Jepang, maka perlu menukarkan dolar Amerika mereka dengan yen di Jepang di pasar valuta asing. Perubahan nilai tukar antara dolar dan yen ini akan memengaruhi biaya barang yang dibeli. Yang ketiga, investasi asing langsung. Contohnya, sebuah perusahaan Amerika Serikat ini membangun pabrik di Tiongkok untuk memproduksi barang secara lokal. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja di Tiongkok, tapi juga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat yaitu pengiriman tenaga kerja asing. Contohnya negara X ini kekurangan tenaga kerja di sektor konstruksi. Sementara di negara Y ini memiliki jumlah pekerja konstruksi yang berlebihan. Pekerja dari negara Y ini dapat bekerja di negara X, sementara mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada yang mereka dapatkan di negara asal. Yang kelima yaitu ekspor dan impor jasa. Contohnya, sebuah perusahaan IT di India menyediakan layanan pengembangan perangkat lunak untuk perusahaan di Amerika Serikat. Ini menciptakan arus kas dari perdagangan jasa antara kedua negara.